Halo, selamat datang di channel Eliza, channel yang membahas seputar info kehidupan di New Zealand. Perkenalkan buat teman-teman yang baru datang, nama aku Eliza, aku tinggal di kota Lower Hutt, Wellington, New Zealand. Melalui YouTube channel ini, aku pengen sharing-sharing apa aja nih yang aku alamin di sini, bagaimana tips and triknya kalau teman-teman pengen ke New Zealand, dan juga mengenai info tentang kehidupan dan kegiatan sehari-hari di New Zealand. Buat teman-teman yang datang ke New Zealand dalam kondisi hamil atau istrinya yang sedang hamil dan mencari informasi seputar bidan atau midwife, simak terus ya video ini karena hari ini aku pengen bahas tentang pengalaman aku mencari midwife di New Zealand. Aku sampai di New Zealand itu bulan Juni 2024. Waktu itu aku flight dalam kondisi hamil. Aku pengen ceritakan dulu persiapan di Indonesia seperti apa. Jadi supaya ketika teman-teman yang udah pindah ke New Zealand bisa melanjutkan proses konsultasi dan kontrol kehamilan di New Zealand dengan lancar. Sebelumnya aku konsultasi kehamilan di Rumah Sakit Brawijaya Antasari, Jakarta Selatan. Waktu itu aku konsultasi sama Dr. Uf Bagazi. Menurut aku beliau sangat recommended banget. Jadi dari pertama aku hamil sampai sebelum berangkat ke New Zealand, aku selalu kontrol tiap bulan sama Dr. Uf ini. Ketika suami aku visanya udah keluar dan sudah approve, berarti aku udah harus siap-siap untuk mencari informasi tentang kontrol kehamilan di New Zealand seperti apa. Berbekal dari tanya-tanya, waktu itu suami sempat tanya ke manajernya dan manajernya memberitahu coba cari bidan di website yang disebut Find Your Midwife. Jadi di situ ada kumpulan midwife. Jadi teman-teman tinggal masukin areanya atau kotanya di mana. Aku waktu itu di Wellington, cabatan apa. Waktu itu aku masukin Lower Hutt dan ada beberapa pilihan midwife. Setiap wanita yang hamil di New Zealand itu nanti akan dibantu oleh LMC atau Lead Maternity Care, di mana Lead Maternity Care ini bisa jadi dia adalah seorang bidan atau dokter umum atau dokter spesialis. Tapi yang paling sering biasanya adalah seorang bidan atau midwife. Jadi jarang kita akan dikontrol oleh dokter. Bahkan dokter spesialis obgyn itu sangat-sangat jarang banget. Di bulan April ketika suami aku udah berangkat, aku mulai cari-cari beberapa midwife yang ada di New Zealand. Dan aku me-email salah satu midwife namanya Stephanie. Dan disitu aku memperkenalkan diri bahwa aku akan pindah ke New Zealand. Dan ternyata Stephanie ini membalas dalam 1 hari dan dia welcome untuk menjadi midwife aku. Waktu itu Stephanie menanyakan di mana alamat tempat tinggal suami aku, tapi saat itu aku belum tahu di mana suami aku bakal tinggal karena suami aku sendiri datang ke New Zealand itu seminggu pertama masih tinggal di Airbnb. Terus kita juga waktu itu belum dapat rumah atau flat house yang akan menjadi tempat tinggal suami aku. Jadi akhirnya aku nggak bales sama Stephanie itu. Itu salah aku ya. Jadi teman-teman jangan mengulangi kesalahan aku. Kalau teman-teman udah meng-email midwife, lebih baik jalin komunikasi secara terus-menerus gitu. Karena ternyata mencari midwife di New Zealand itu nggak gampang gitu. Jadi teman-teman kalau udah ada nemu midwife, udah di email dan dia udah bales, cepetan langsung dibales, jangan didiamin. Itu kesalahan aku pertama. Ketika persiapan mau pindah ke New Zealand, aku udah mulai menghubungi dokter spesialis aku yang di Rumah Sakit Brawijaya Antasari dan memberitahu beliau bahwa aku akan pindah ke New Zealand. Jadi aku minta kepada beliau tolong dibuatkan rekam medis tentang kontrol kehamilan selama aku kontrol di Rumah Sakit Antasari Brawijaya. Jadi dokter memberikan sebuah surat yang menyatakan bahwa bagaimana kondisi aku, kemudian minta tolong untuk melanjutkan melakukan antenatal maternity care untuk di New Zealand. Dan juga beliau menyertakan surat hasil laboratorium tes darah yang aku pernah lakuin supaya nanti midwife yang akan menangani aku di New Zealand itu bisa melanjutkan gitu, sehingga mereka sudah bisa tahu histori dari kesehatan kehamilan aku seperti apa. Nah ini tipsnya ya. Aku sempat dapat cerita dari temen yang udah pernah berangkat duluan ke New Zealand. Teman aku ini bawa surat keterangan dari rumah sakit di Indonesia tentang kontrol kehamilan sebelumnya, tapi karena kurang jelas akhirnya oleh bidan di New Zealand itu dinyatakan kurang informasinya, sehingga informasi dari Indonesia itu tidak pakai.
Nah, hal ini aku sampaikan sebelumnya ke dokter bahwa minta tolong dibikinkan yang lengkap dengan bahasa Inggris supaya midwife yang nanti menangani aku itu bisa melanjutkan kontrol kehamilan aku dengan tepat. Karena sayang kan, kita udah beberapa bulan, aku waktu itu udah hampir 5 bulan kontrol di Indonesia, akhirnya masih bisa dipakai dan dilanjutkan di New Zealand. Nah, begitu aku sampai di New Zealand, akhirnya aku mulai lagi tuh cari-cari dan melanjutkan untuk menghubungi ke midwife Stephanie. Dan ternyata beliau itu nggak bales. Mungkin ya, prediksi aku karena aku waktu itu nggak bales juga. Jadi udah ketika aku sampai di New Zealand itu jedanya udah kurang lebih 1 bulan aku nggak balas dari Stephanie itu, dan itu aku merasa bersalah banget. Kemungkinan Stephanie ini dia nggak balas karena dia slotnya udah full. Jadi sistemnya adalah kita mesti booking midwife itu jauh-jauh hari supaya kalian dapat midwife yang bisa membantu kalian pada saat hari perkiraan lahirnya. Seminggu 2 minggu pertama aku kegiatan di New Zealand adalah mencari midwife dulu, karena harusnya ketika aku 2 minggu setelah sampai di New Zealand aku harusnya kontrol lagi gitu. Tapi pada saat itu aku belum dapet. Itu waktu itu sempat stres juga, kayak gimana nggak ada yang bales. Aku udah email ke beberapa midwife, mungkin ada sampai 10 midwife, dan nggak ada satupun yang membalas. Adapun yang membalas, dia menyatakan bahwa dia tidak bisa membantu pada saat HPL. Pada hari Minggu waktu itu kita iseng datang ke rumah sakit namanya Hutt Hospital. Itu adalah rumah sakit terbesar di Lower Hutt ya. Di pintu masuk utamanya itu sebelahnya ada satu resepsionis. Di situ aku tanya, di sini ada nggak ya untuk service maternity care gitu, dan beliau si ibu-ibu resepsionisnya bilang, oh ada, itu ada di sebelah kanan gitu, kamu ke sana aja. Tapi kayaknya kalau hari Minggu tutup karena dia hanya bukanya hari Senin sampai hari Jumat doang gitu. Nah, karena kebetulan kita itu datang hari Minggu, akhirnya kita balik lagi dan memutuskan untuk datang di hari Senin. Karena hari Senin suami aku kerja, akhirnya aku berangkat sendiri. Aku datang naik bus sekitar 9:30. Aku masuk ke sebuah ruangan, itu namanya Maternity Care Assessment, menjelaskan dan bertanya bahwa aku baru datang ke Lower Hutt baru 2 minggu, terus aku lagi hamil, terus aku lagi cari gimana caranya dapat akses kontrol kehamilan. Akhirnya disuruh isi formulir. Waktu itu ditanya nama lengkap, kewarganegaraan, alamat tempat tinggal, nomor telepon, dan juga diberi keterangan bahwa aku baru datang ke New Zealand 2 minggu dengan kondisi hamil. Akhirnya di situ resepsionisnya bilang, oke, nanti kita akan bantu carikan midwife ya dari community midwife team atau kumpulan dari bidan-bidan atau midwife di rumah sakit tersebut. Nanti akan dibantu dicarikan siapa midwife yang bisa menangani untuk kontrol kehamilan aku. Dan dari situ prosesnya nggak lama, dikasih tahu bahwa nanti tanggal 5 Juli aku disuruh datang buat first appointment. Di situ aku udah merasa lega banget dan bersyukur bahwa akhirnya aku bisa dikasih midwife dan bisa melakukan kontrol kehamilan. Kalau kalian datang ke New Zealand dalam keadaan hamil dan mau mencari service midwife, hal pertama yang kalian lakukan adalah cek ketersediaan midwife di website Find Your Midwife. Di situ kalian mesti bener-bener cari jauh-jauh hari dan pastiin kalian udah engage sama midwife tersebut. Jadi jangan kayak aku udah dibalas terus kalian gak balas, ternyata akhirnya kalian kehilangan kesempatan dapet midwife yang bakal bantu kalian. Dan yang kedua, kalau misalkan dari website Find Your Midwife itu nggak ada, kalian bisa pergi ke rumah sakit terbesar di daerah kalian. Begitu teman-teman, jadi buat yang baru datang ke New Zealand pasti kalian akan bingung dan nggak tahu harus bagaimana. Saran aku, tenang aja, jangan khawatir. Selama kalian punya identitas yang lengkap seperti paspor, kemudian visa dengan masa tinggal yang lebih dari 2 tahun, kalian udah aman untuk mendapatkan service kontrol kehamilan di New Zealand sampai lahiran. Sekian video aku hari ini, mudah-mudahan menjadi penyemangat juga buat ibu-ibu hamil yang baru datang ke New Zealand. Terima kasih banyak, sampai jumpa di video-video berikutnya.